Nah, berhubung bunga kolnya udah bisa dipanen, sekarang kita akan bikin challenge masak nih. Dari Mama Ca kayak gimana, dari Papa Diar kayak gimana menunya. Yuk, kita tonton langsung di video ini. Satu, dua, tiga. Oh, ayo Pak, halo. Welcome to keluarga kebun. Hari ini jadi kita udah panen. Ini panenan pertama kita, panen kembang kol. Bunga kol, kembang kol sih. Ya, bunga dan kembang itu Oke, sama ya. Dan berhubung hasilnya nggak begitu banyak, jadi kita akan bikin resep. Tapi ada 2 resep yang bakal kita share, resep dari Papaya dan resep dari Mama Ca. Apa? Dede cuma punya resep. Punya resep juga. Mau masak apa, Dek? Ada kembang kol, ada Mau masak yang ini? Nah, tadi juga udah panen. Lan juga Lan mau masuk ini kembang kol Warna apa kembang kolnya? hijau Ininya yang hijau. Ininya warna apa? putih. Jadi kalau Papa mau masaknya yang simple aja. Kalau Mama? Kalau Mama sebenarnya sederhana, simpel juga, cuman lebih Indonesia rasanya. Apa tuh? Coba. Ya udah berarti kita langsung aja ya masaknya. Papa dulu ya. Boleh. Oke. Nah, ini resep pertama yang mau kita bikin. Yang pertama kita bikin itu, oh ya, ini kembang kolnya nggak terlalu bagus, tapi nggak masalah. Karena nanti akan kita pilih-pilih juga sih, mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, kita potong-potong kecil-kecil bunga kolnya nih. Nah, setelah kita potong-potong kecil-kecil, pokoknya semuanya potong kecil aja, diratain. Tuh kan ada yang nggak bagus, ada yang bagus, nggak masalah. Nanti kita pilih. Nah, terus kita pilihin aja yang nggak bagus, nggak akan kita pakai. Kayak yang udah ini dan ini memang agak hitam-hitam, kita nggak pakai ya. Terus kita tempatin aja yang udah dipotong-potong tadi. Nah, sekarang yang kita pertama siapin itu campuran adonannya, adonan batternya. Biasanya kita pakai telur 1 aja. Telur itu fungsinya cuma buat ngiket aja. Terus telurnya juga jangan lupa digaremin sedikit aja secukupnya. Habis itu telurnya jangan lupa juga dikocok, diaduk. Ups, ada yang jatuh jadinya. Nah, terus untuk adonan keringnya kita pakai breadcrumbs. Nah, breadcrumbsnya juga jangan lupa dikasih garam ya. Nah, by the way, karena ini kita sistemnya kita oven, jadi kita bisa ngurangin pemakaian minyak berlebih. Bahkan kita di sini untuk manggang sama sekali nggak usah pakai minyak. Dan jangan lupa ovennya panasin dulu di 200 derajat. Kita juga pakai baking paper biar nggak terlalu lengket nanti ke tray-nya. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang sekarang saatnya kita celup. Pertama celupin aja langsung ke telur, dan ini hanya bunganya aja ya. Kita celupin ke telur, lalu langsung kita tepok-tepok, langsung kita kasih ke breadcrumbs. Jadi hanya bunganya aja, kalau batangnya nggak usah. Jadi nggak harus full semuanya, jadi cuma bunganya aja kayak gitu. Nah, terus kita susun aja satu-satu. Semuanya kita breadcrumbin sampai rata. Sih, cuman hanya bunganya aja dan langsung ke breadcrumbs. Dan di sini juga kita nggak harus pakai tepung terigu sih, karena kita cuman buat nge-crispy ini aja, jadi tanpa tepung terigu pun nggak masalah. Nah, setelah semuanya kecampur, ini ada lebihan breadcrumbs, silahkan kalau memang traynya masih muat dipanggang aja. Buat lumayan buat nambah-nambah crispy-annya kan. Oke, ini udah jadi. Sekarang tinggal kita panggang 20 menit di suhu 200 derajat. 20 sampai 25 menit kurang lebih sekitar segitu.
Nah, nanti yang pasti isi breadcrumbs ini nanti bakal golden brown. Nah, saat itu udah kita angkat. Sekarang sambil nunggu itunya dipanggang, kita akan bikin sausnya. Sausnya karena kita pakainya garlic soy honey, jadi kita pakai garlic agak banyak, kita pakai 4 cloves garlicnya. Terus garlicnya kita cincang tipis, bukan cincang tipis, cincang kecil-kecil. Dirajang sampai halus. Pokoknya kita cincang sampai halus garlicnya. Jadi biar kita ngegigit nggak bawang putih semua gitu. Nah, setelah halus, kita bisa pisahin dan kita langsung bikin saus soynya. Nah, di sini kita cuma pakai minyak sedikit, itu cuma buat numis bawang putihnya. Dan sekarang masukin bawang putihnya, terus lalu kita tumis. Setelah kita tumis, oh ya, ditumisnya jangan pakai api yang besar ya, pakai api yang kecil aja biar nggak gosong garlicnya, karena gampang banget gosong bawang putih itu kalau apinya terlalu besar. Kita tumis mungkin sekitar 1-2 menit. Nah, setelah mulai ada yang agak coklatan, kita kecilin, terus kita masukin soy sauce-nya, kecap asinnya kita masukin, itu kurang lebih mungkin sekitar 3-4 sendok makan. Terus kita tumis lagi kurang lebih semenit. Lalu, nah ini campuran air sama maizena, ini fungsinya buat ngentelin. Secukupnya aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita aduk-aduk lagi. Nah, mumpung masih kayak gini, lalu kita langsung masukin madunya. Bisa kalian pakai madu apa aja. Kalau kalian nggak punya madu, bisa pakai gula untuk manisinnya. Nah, terus kita aduk terus semuanya dengan api yang sedang aja. Itu nanti sampai ngentel. Nah, setelah sausnya ngentel ini, dah kita angkat dari api, kita matiin apinya, kita diemin. Sambil kita nunggu kembang kolnya jadi. Oke, sekarang Oke. gantian Dilan Dilan dan Mama ya. Dana ya. Kita Sebelumnya kita mau cerita dulu tentang kembang kol ini. Kembang kol ini kalau teman-teman lihat di Instagram, dan waktu dia baru nongol kembang sedikit, kol. itu kita jepit pakai jepitan jemuran. Niatannya sih buat ngehindarin serangga-serangga yang menelurkan telurnya di kembang kol. Kembang Ya, kol. tapi ternyata tetap Kembang kol. masuk ada apit yang menyerang kembang kol ini. Jadi ini sih termasuk yang hasil yang lumayan bagus, cuman ada yang banyaknya kena coklat-coklatnya gitu. Oke, kita akan masak. Nama temanya adalah makanan merah putih, kayak bendera kita ya. Kita mau potongin ini. Enggak, Lihat. itu. Oke, kita potongin dulu. Ini ceritanya kita mau masak-masakan. Iya. Oke, Dylan boleh gitu, Mama ngupas dulu. Kita butuh 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Kalau bawang merahnya segede gini. Cuman kalau misalnya teman-teman punya bawang merahnya yang kecil, pakai 2 nggak apa-apa. Sebenarnya kayak gitu kan. Ya, boleh. Pola rasa ya. Ada satu bahan lagi yang opsional. Kalau misalnya ibu yang suka pedas, bisa tambahin cabai waktu numisnya. Cuman kalau misalnya ini akan kita konsumsi bareng anak, biasanya kan belum biasa sama pedas, jadi kita tanpa cabai dulu. Ini kita pakai bukan kecombrang, bonggol atasnya aja karena bawahnya terlalu strong. Gak apa-apa kalau suka dipakai juga kalau sayang ya. Biasanya sih ibu-ibu sayang, tapi ini kita pakai segini aja cukup karena kembang kolnya cuman 1. Sebenarnya kalau kecombrang itu kalau dibelah kayak gini cantik banget. Kelihatan layernya. Jadi kita main masak-masakan atau masak beneran, Kak? Masak beneran aja. Oke. Kakak mau makannya nanti? Mau ada ini? Apa ini? Kecombrang. Wangi nggak? Wangi, tapi gak mau. Pedas. Pedas. Nggak pedes lagi, ada asam-asam gitu. Cobain. Bentar. Aku baru pertama sih nyobain kecombrang mentah ini. Pisaunya hati-hati. Hah? Ternyata rasanya begini. Biasanya kalau udah dimasakkan. Oke. Sayang. Nutrisi makanan memang kalau kita sendiri lebih senang
warna-warni. Jadi bisa kayak kalau misalnya warna biru biasalah, kalau nggak blueberry atau buah blueberry terlalu mahal, jadi kita biasa pakai bunga telang. Bisa dicampur di nasi atau mau ditumis sama sayur juga bisa. Nah, kali ini kita khusus warna merah dan putih. Merah dari kecombrang dan putih dari kembang kol. Bawang merah juga termasuk warna merah, dan bawang putih juga termasuk nutrisi masakan dari warna putih. Wah, kalau potongnya kayak kekadilan ini jadi hancur. Nanti kita giniin aja ya. Biasanya sih kita kalau misalnya kembang kol kayak gini paling sedap tuh dibikin capcay ya, bareng wortel, kembang tahu, atau apapun bahan-bahan yang dipunya. Kalau misalnya udah biasa frozen food dicampur pakai bakso juga bisa. Atau emang kalau mau sehat pakai daging asli, daging ayam atau daging merah. Oke Dilan, sudah terpotong-potong. Masukkan minyak sayur sedikit aja, panasan. Vegetable oil atau pakai palm oil, olive oil, dan bebas. Nah, jangan galau antara masukin kecombrang dulu atau kol dulu, karena kol teksturnya lebih keras. Jadi kita berencana masukin kol dulu. Oke. Sayuran warna putih apalagi sih suka ditanya ya. Kalau mau dapat nutrisi makanan sayuran warna putih bisa pakai. Yang suka pahit bisa pakai kembang pepaya, bunga pepaya itu termasuk sayuran putih. Terus juga bengkoang sayuran putih. Apalagi coba ya, jatuh. Kita kecilin dulu. Stop, nyemplung nggak Pak? Stop. Ini sih Kak. Kita lanjut. Masukkan yang merah. Jadi sayur bendera merah putih. Oh, tinggal diaduk. Tinggal ditambah garam. Terakhir. Batangnya itu Kak, itu buat kambing aja. Cukupnya aja. 1 pinch, 2 pinch. Yang salt tuh rasanya nggak begitu asin ya. Ya nggak sih Kak? Yang ini agak lumayan asin. Lumayan asin. Kita aduk-aduk, kasih garamnya kondisi api udah mati ya. Teman-teman bisa tambahin merica atau apa sesuai selera, merica atau cabai potong. Cuman berhubung di sini lagi nggak pengen makan pedas dulu, jadi aku tanpa merica dan tanpa cabai potong. Udah jadi, gampang kan? Mau apa ini mah? Karena masih ada sisa, kita bagiin ke ikan. Gila, yeay! Nah, ini kan udah jadi nih, udah selesai manggangnya. Tuh kan, udah crispy, udah golden, dan sausnya juga udah mengental. Ini kita nggak perlu angetin lagi. Ini cukup kita masukin yang udah kita panggang tadi, langsung
Oh, oke, kelihatan harus satu-satu. Satu-satu dimasukinnya. Itu kan bisa kalian lihat itu udah golden, udah crispy. Menciut sih batangnya, tapi nggak masalah. Yang penting rasanya masih enak. Kita masukin satu-satu terus kita aduk aja pelan-pelan. Yang penting kecampur rata. Nanti karena sausnya sebenarnya udah jadi tinggal kita aduk aja. Nah, udah rata kan, udah mirip kayak karage dikasih soy sauce. Terus udah tinggal kita plating aja dan enak. Pasti, insya Allah. Mau apa? Yeay, udah jadi dua-duanya masakan papa. Udah duluan ya. Jadi Yang ini masakan mama apa namanya, Man? merah putih, sayur merah putih. Oke, kalau yang ini Apa? kembang kol crispy saus garlic soy sauce honey. Repot amat sih. Pokoknya ini sebenarnya awalnya bikinnya itu buat karage chicken, cuman kita jadiin ayamnya kita ganti pakai kembang kol. Oke, jadi mau cobain dulu ya. Oke, jurinya Dede. Punya ide apa untuk ngasih nama ini atau ini? Komen di komentar ya. Oke. Nyam. Enak mana, Dek? Yang ini apa yang ini? Ini. Wah, yang mama ternyata. Oke deh. Juri yang nggak masak Dede doang, jadi dia yang berhak menilai ya. Oke, teman-teman terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa apa Dila? Like, Komen, Jangan lupa like, komen, subscribe. jangan lupa subscribe, komen, dan